Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 11. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu dan rakyat barunya yang sedang bermigrasi untuk menemukan tempat yang baru kali ini diserang oleh para dewa. Mereka menggunakan patung batu raksasa untuk menyerang kelompok dari Rahu. Tapi hal itu tidak membuat Rahu dan rakyatnya menjadi takut sedikit pun. Rahu pun kini mengatakan dalam hatinya bahwa patung batu raksasa itu di sini untuk bertarung pasti sengaja dikendalikan oleh seorang dewa yang bisa merubah bentuk alam. Kelompok dari Rahu pun kini berusaha menghindar dari serangan patung batu raksasa itu. Kemudian si Huji atau si Kiyue ini menyuruh mereka semua untuk berhati-hati, karena sekarang patung batu raksasa benar-benar akan menghancurkan mereka semua. Bahkan dengan sekali pukul, gunung, pohon, dan bebatuan di tempat itu menjadi rusak oleh patung batu raksasa. Di tempat lain, tepatnya di ibu kota Tiga Raja, kini juga diserang oleh patung batu raksasa. Kota Tiga Raja pun kini juga diobrak-abrik dan dihancurkan oleh para dewa. Hal itu membuat rakyat Asura kini menjadi bingung. Kenapa tiba-tiba para dewa ini melakukan penyerangan? Dan anak-anak Asura pun kini juga dibuat terkejut karena tiba-tiba saja datang tsunami ke tempat itu. Dan tsunami itu pun kini langsung meratakan ibu kota Tiga Raja. Tak hanya tsunami saja, para dewa pun juga menggunakan batu meteor untuk menghancurkan kota Tiga Raja. Dan terlihatlah batu meteor itu pun kini menghancurkan bangunan-bangunan di tempat itu. Saat ini Raja Bandi langsung maju untuk berhadapan langsung dengan patung batu raksasa. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung mengatakan apakah ini hanyalah mainan yang diciptakan oleh dewa. Dan dalam sekejap, Raja Bandi pun menembus patung batu raksasa itu dan menangkap dewa yang mengendalikan patung batu raksasa yang ternyata ada di dalam patung itu. Setelah berhasil menangkap dan mengeluarkan dewa yang mengendalikan patung batu raksasa, Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Dasar kau dewa licik, beraninya kau bersembunyi di dalam sebuah batu. Apakah menurutmu menghancurkan kota bisa membuat para Asura takut? Apakah seperti ini cara berpikir dari para dewa? Minta maaflah kamu sekarang." Dan dewa itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf pada Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun kini langsung berkata, "Ternyata kamu lebih suka mati ya. Baiklah kalau begitu." Raja Bandi pun kini langsung menyuntikkan racunnya ke dalam tubuh dari dewa itu. Dan dalam sekejap, dewa itu pun kini mati akibat racun Raja Bandi. Raja Bandi pun kini melihat kotanya sudah terbakar habis. Dan dia pun mengatakan bahwa ini telah membuatnya marah. Kita langsung berpindah ke istana Raja Nagatianyu. Di sana Raja Nagatianyu menyuruh para ibu-ibu naga untuk segera menjemput anaknya dari akademi. Tapi para rakyat naga ini malah marah dengan perintah yang dikatakan oleh Raja Nagatianyu. Kemudian Raja Nagatianyu pun berkata pada mereka jangan mengeluh karena situasinya sedang berbahaya. Dan akhirnya mereka semua pun kini menjemput anak-anak dari akademi dan akan membawanya bersembunyi. Raja Nagatianyu pun kini juga langsung ngomel pada Tathagata. Dia mengatakan, "Lihat apa yang kalian lakukan. Seluruh gunung Tianyu milikku akan terguncang oleh perbuatan kalian." Tathagata pun hanya menjawabnya dengan santai, "Tidak apa-apa, yang penting kan keselamatan." Dan Raja Nagatianyu masih saja ngomel pada Tathagata. "Asura itu tidak mudah diprovokasi. Bahkan kalian para dewa tidak akan bisa memakannya. Apakah kalian para dewa berpikir bahwa kalian itu adalah maha kuasa?" Tathagata pun menjawabnya, "Tenanglah Raja, aku tahu
Tapi sebagai dewa, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku datang ke tempat ini hanyalah untuk dimarahi oleh dirimu. Ketika kamu sudah cukup memarahiku, maka aku akan segera pergi berperang. Raja Naga Tianyu pun kini langsung diam. Dan Tathagata pun kini langsung berkata pada Raja Naga Tianyu bahwa tugas seorang dewa itu adalah untuk melindungi semua orang. Dan tidak ada sedikit pun niat dari para dewa itu untuk menjadi orang yang suka memerintah. Tathagata mengatakan, aku selalu bertindak dengan ide ini. Raja Naga Tianyu, medan perang Asura ada di bawah gunung ini. Aku akan segera pergi ke sana. Setelah berkata seperti itu, Tathagata pun kini pergi dari istana Raja Naga Tianyu. Dia pun akan ikut berperang melawan Asura. Adik dari Raja Naga Tianyu pun kini langsung bertanya pada Raja Naga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membantu? Raja Naga Tianyu pun kini menjadi bingung. Dan tiba-tiba saja Raja Naga Tianyu kini berlari menyusul Tathagata. Hal ini membuat adik dari Raja Naga Tianyu menjadi terkejut. Dan sambil melompat, Raja Naga Tianyu pun kini langsung mengatakan, lindungilah Gunung Tianyu untuk sementara waktu. Aku akan segera kembali dan aku turun ke medan perang hanya untuk mengecek saja. Setelah berkata seperti itu, Raja Naga Tianyu pun kini langsung berubah ke mode naganya. Dan dia pun kini terbang menyusul Tathagata. Setelah berada di samping Tathagata, Raja Naga Tianyu pun kini mengatakan pada Tathagata bahwa dia datang ke medan perang bukan untuk membantu, tapi hanya untuk mengecek saja. Karena medan perang ini berada di bawah Gunung Tianyu miliknya. Tathagata pun kini hanya tersenyum saja pada Raja Naga Tianyu dan merasa bahwa Raja Naga Tianyu adalah orang yang kompeten. Dan kini terlihatlah Rahu yang berada di medan perang. Dirinya kini maju dan akan menghajar para dewa. Rahu pun kini mengatakan, prajurit batu besar, aku akan menemukan pengendali dari patung batu besar ini. Dan Rahu pun kini langsung menggunakan mata dewa perangnya untuk menemukan pengendali patung batu raksasa. Dan benar saja, ternyata pengendali patung batu raksasa itu berada di dalam dari patung batu raksasa ini. Setelah Rahu menemukan dewa yang mengendalikan patung batu raksasa, dia pun kini langsung terbang menuju patung batu raksasa itu dan langsung mengayunkan pedangnya dan menusuk patung batu raksasa itu. Dan akhirnya pengendali yang berada di dalam patung batu raksasa itu kini langsung tewas karena tebasan dan tusukan pedang yang dilakukan oleh Rahu. Dan kini patung batu raksasa pun menjadi hancur. Rahu pun langsung berkata, aku telah membunuh satu. Dan kini Wangu pun muncul di belakang dari Rahu. Dia pun kini mengatakan, prajurit batu ini adalah kekuatan pertama yang ditakuti. Mereka bisa memindahkan gunung dan laut untuk memberi jalan bagi tentara surga untuk datang ke tempat ini. Dan Rahu pun kini langsung berkata pada Wangu, tentara surgawi. Wangu juga langsung berkata, benar, mereka adalah tentara biasa dari surga. Dan aku juga telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Dan kini terlihatlah para prajurit surga. Mereka telah datang di arena peperangan. Dan Rahu pun kini juga sudah siap untuk menyambut mereka semua. Rahu pun kini langsung berkata, benarkah mereka itu adalah prajurit surga? Ini adalah musuh pertama yang aku temui. Prajurit surga pun kini turun dari istana surga, menunggangi seekor kuda, dan jumlah mereka sangat banyak. Lalu Rahu pun kini berkata bahwa mereka semua adalah musuh abadi dari Asura. Para prajurit surga yang jumlahnya ribuan kini juga sudah bersiap untuk berperang dengan Asura. Panglima tempur dari prajurit surga itu bernama Hekian. Dia adalah seorang panglima tempur pengendara kuda terbang. Hekian yang sudah sampai di tempat itu, dirinya pun kini langsung berkata, atas perintah Kaisar Sitian, dalam perang ini aku akan menghancurkan para Asura dan tidak akan menyisakan satupun. Bahkan seorang wanita dan juga anak-anak akan kubantai. Kata-kata yang diteriakkan oleh Hekian ini membuat para Asura kini menjadi terkejut. Dan Rahu pun kini juga sudah membakar semangat juangnya. Lalu Rahu pun kini juga langsung berkata, kamu tidak akan menyisakan satupun dari Asura.
Bagus kalau begitu. Aku juga punya ide seperti itu. Akan kuhabisi semua kalian para dewa. Dan kini terlihatlah Raja Karakanta juga sudah berhasil menghancurkan satu patung batu raksasa. Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan, tidak ada yang baru. Apakah menurutmu menghancurkan kota bisa membuat semangat juang kita runtuh? Kalian tidak paham tentang Asura, karena efek ini benar-benar berlawanan. Raja Vimala Citra pun kini juga langsung berkata, ini lucu sekali. Para dewa itu selalu menganggap dirinya benar. Mereka tidak tahu bahkan kemampuan bertarung Asura secara langsung terkait dengan kemarahan. Sekarang Asura sudah marah dan sudah mencapai puncaknya. Maka Asura akan merobek para dewa menjadi berkeping-keping. Dan benar saja, kini para Asura mereka langsung melompat dan akan bertarung dengan para prajurit surga. Pertarungan sengit antara dewa dan juga Asura kini telah terjadi. Dan terlihatlah Rahu pun juga langsung melompat ke arah prajurit surga itu untuk membantai mereka semua. Dengan tebasan pedang ajaibnya, Rahu mampu menebas mereka semua dengan sangat mudah. Rahu pun kini langsung berkata, bertarung melawan para dewa, aku merasakan ini adalah hal yang berbeda. Dan Rahu pun kini juga mengaktifkan 5 indera dewa perang miliknya. Dan dia pun kini bisa mendeteksi semua kelemahan dari para dewa ini. Dengan perpaduan 5 dewa indera perang dan juga tebasan pedang Asura, hal ini membuat Rahu lebih unggul dari mereka semua. Dan kini Rahu pun membantai para prajurit surga dengan sangat brutal. Rahu juga berteriak, tidak peduli seberapa banyak kalian datang, aku akan membantai kalian semua. Dan tiba-tiba Dewa Rulai pun kini juga sudah tiba di arena peperangan. Dewa Rulai yang turun ke medan perang langsung menimbulkan sebuah ledakan yang lumayan besar. Kemudian Dewa Rulai pun kini langsung menggunakan jurus tubuh emasnya untuk melawan para Asura. Dan Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan, tata gata dari surga telah tiba. Dan para Asura pun kini juga menyambutnya dengan serangan. Tapi dengan mudah, tinju tangan emas dari Rulai ini bisa memukul mundur para Asura. Dan bahkan para rakyat Asura pun kini tidak bisa berkutik melawan Dewa Rulai. Sambil menghajar para Asura itu, Dewa Rulai pun kini mengatakan, Asura sangat ulet. Kehidupanku sebelumnya mati di tangan mereka. Dan kini terlihatlah Dewa Rulai dengan mudah menghadapi serangan dari para rakyat Asura. Kemudian Rahu, dia juga dengan mudahnya menghancurkan para prajurit surga. Keduanya pun kini terlihat sama-sama mudah menghancurkan para kroco-kroco itu. Hingga akhirnya Dewa Rulai yang sudah menghancurkan para prajurit Asura kini langsung berhadapan dengan Raja Rahu yang sudah menghancurkan seluruh prajurit surga. Mereka berdua pun kini saling berhadapan. Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah Rahu akan bertarung dengan Rulai? Dan apakah mereka berdua akan menggunakan kekuatan terbesar milik mereka masing-masing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.